Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jemaah Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Ma'rakat Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas, dan itu adalah perang yang akhirnya menumbangkan kerajaan Persia di daerah Irak ya. Yang itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun bulan Sya'ban pada tahun 15 Hijriyah ya. Oleh karenanya orang-orang Persia ya sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena di zaman beliau lah kerajaan Persia tumbang. Setelah itu masih ada peperangan-peperangan selanjutnya, tapi di antara peperangan yang sangat dahsyat adalah peperangan Ma'rakat Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Perang ini memiliki mukaddimah yang panjang ya. Sebelum kita sebutkan tentang perangnya, mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Perang tersebut terjadi selama 4 hari ya, dengan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi perang ini memiliki kisah yang panjang. Sebelum terjadi perang ini telah terjadi peperangan hampir 4 tahun ya, antara kaum muslimin melawan Persia ya. Saya akan baca tentang sejarah singkat ya, kronologi terjadinya perang Ma'rakat Al-Qadisiyah. Dimulai dengan dari kisah Al-Muthanna bin Harith Asy-Syaibani. Al-Muthanna bin Harith Asy-Syaibani adalah seorang yang tinggal dari Banu Syaiban, dan dia Banu Syaiban adalah kabilah di Rabi'ah, dan lokasinya dekat dengan perbatasan antara Arab dengan Persia. Kalau kita Persia zaman dulu itu daerah Irak di sebelah timur kota Madinah ya, sebelah timur kota Madinah, timur agak barat timur laut ya, yaitu timur sebelah atas dikit kalau di peta ya. Setelah dia masuk Islam di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga saudaranya itu Al-Mu'anna bin Harith Asy-Syaibani dan Mas'ud bin Al-Harith Asy-Syaibani juga masuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar kemudian menjadi khalifah. Lalu banyak orang yang murtad ya, banyak orang murtad sebagaimana pernah kita jelaskan bagaimana perannya Abu Bakar dengan mengirim Khalid bin Walid dalam melakukan peperangan melawan orang-orang yang murtad dari berbagai macam arah. Dikirimlah Khalid bin Walid kemudian memerangi mereka. Setelah perang melawan orang-orang yang murtadin selesai, maka Al-Muthanna memberi masukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi Persia ya. Demikian juga orang-orang Arab yang kafir yang mendukung menjadi antek-antek Persia ya. Maka mulailah Abu Bakar mengirim pasukan untuk menaklukkan Persia. Ini setelah terjadi Harbur Riddah, yaitu peperangan melawan orang-orang yang murtad. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim 2 pasukan besar untuk tugas ini. Satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid akan menyerang Persia dari arah bawah ya, dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian pasukan yang satu dipimpin oleh Iyad bin Ghunem radhiyallahu anhu yang akan menyerang Irak dari arah utara, sehingga mudah-mudahan ketemu di tengah. Dengan demikian akan menyerang Persia dari dua sisi. Maka bergeraklah 2 pasukan tersebut, dan Abu Bakar memerintahkan Al-Muthanna bin Harith Asy-Syaibani untuk masuk dalam pasukan Khalid bin Walid dan mendengar dan taat kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Maka bergeraklah Khalid bin Walid sang mujahid ya, dengan pasukannya pada bulan Muharram tahun 12 Hijriyah. Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriyah ya. Ini di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriyah bulan Muharram.
Kemudian dia pergi ke Maina, Faris, yaitu di semacam pelabuhan Persia di pinggiran pantai Al-Ubullah ya. Maka itulah terjadilah peperangan yang pertama kali yang disebut dengan Ma'rakat Dzatis Salasil yang kemudian akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Terbunuhlah Persia ribuan orang ya. Kemudian Khalid melanjutkan perang berikutnya, perang Al-Muzar, kemudian di pinggir sungai Dujlah ya di awal bulan Safar, sama di tahun yang sama, jadi sekitar sebulan setelahnya kemudian Persia juga kalah di situ dan mereka tewas dari pasukan mereka 30.000 pasukan. Kemudian di akhir Safar Khalid melanjutkan peperangan dalam perang namanya Ma'rakatul Al-Waljah. Ya, setelah itu Khalid menang menguasai Al-Waljah, kemudian Khalid melanjutkan lagi suatu tempat namanya Ulais. Jadi Khalid naik terus ke arah ke utara. Ulais di situ juga terjadi peperangan yang dahsyat dan Khalid bin Walid menang dan Persia kehilangan 70.000 pasukan. Dia tewas 70.000 pasukan. Ya. Setelah itu ada peperangan namanya Amghisiyah ya, dan itu juga dimenangkan Khalid bin Walid. Dalam satu bulan, bulan Safar tahun 13 Hijriah, Khalid menang dalam 4 peperangan. Peperangan Al-Mudhar, Al-Waljah, Ulais dan Amghisiyah ya. Kemudian pada bulan Rabiul Awal tahun 13 Hijriah, Khalid berjalan dengan pasukan menuju Al-Hirah. Ternyata penduduk Al-Hirah kemudian tunduk kepada Khalid dan mereka mau bayar jizyah kepada Khalid bin Walid. Dan demikianlah selesailah peperangan rentetan peperangan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid menuju kedatangan Iyad bin Ghunem. Iyad bin Ghunem datang dari utara, namun dia tidak datang-datang. Khalid sudah maju. Satu-satu kota dia taklukkan sampai sudah ke tengah tempat namanya Al-Hirah. Sementara Iyad bin Ghunem tidak berhasil, rupanya sulit untuk menaklukkan Daumatul Jandal. Ada kota Daumatul Jandal sulit ditaklukkan. Akhirnya Khalid pun maju lagi menuju ke Daumatul Jandal. Maka dia menaklukkan kota Al-Ambar, kemudian dia menaklukkan kota Ainut Tamar ya. Setelah itu dia bantu Iyad bin Ghunem dan akhirnya dia berhasil menaklukkan Daumatul Jandal. Setelah itu kemudian Khalid membawa Iyad bin Ghunem kepada Al-Hirah, kemudian dijadikan istilahnya pemimpin di Al-Hirah untuk menjaga Al-Hirah. Kemudian Khalid melanjutkan peperangan. Jadi Iyad bin Ghunem disuruh menjaga kota Al-Hirah yang rakyatnya sudah tunduk, maka Khalid melanjutkan peperangan melawan Persia, maka dia masuk dalam peperangan Hasid, kemudian peperangan Khanafis, kemudian peperangan Musaykh, peperangan Thunayyah dan Zamil, dan semuanya dimenangkan oleh Khalid ibn Walid ya. Sekian banyak peperangan ya. Setelah itu Khalid bin Walid setelah menyelesaikan peperangan di daerah Persia, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan beliau untuk pergi ke negeri Syam. Negeri Syam yaitu Romawi ya, untuk menolong kaum muslimin ya dalam perang Al-Yarmouk ya. Kemudian akhirnya Khalid bin Walid pun pergi menuju ke Al-Yarmouk ya. Kemudian sebelumnya saya lupa, setelah beliau menyelesaikan peperangan di Irak ya, dalam waktu kurang dari 2 bulan beliau pergi ke Mekah untuk hajian ya. Ke Mekah untuk hajian ya, kemudian setelah itu beliau balik ke Al-Hirah, tempat markas beliau di tengah-tengah kota Irak. Ternyata datang Abu Bakar menyuruh dia untuk melanjutkan peperangan ke negeri Syam, maka Khalid bin Walid pergi ke negeri Syam, kemudian untuk masuk dalam perang Yarmouk ya. Dan dia meninggalkan setengah pasukan. Ketika itu pasukan ada 20.000. 10.000 dibawa oleh Khalid bin Walid menuju negeri Syam. Ya, subhanallah, Khalid bin Walid tidak berhenti dengan safar peperangan. Adapun setengah pasukan diserahkan kepada Al-Muthanna bin Al-Harith Asy-Syaibani. Al-Muthanna bin Al-Harith Asy-Syaibani memimpin 10.000 pasukan. Jadi setelah dihitung-hitung ternyata Khalid berperang selama setahun sebulan ya. Setahun sebulan dalam menaklukkan Irak ya, yaitu kota-kota yang ada di bawah naungan Persia. Al-Muthanna ya membawa 10.000 pasukan. Kemudian dia melanjutkan perjuangan ya. Al-Muthanna
dia tahu bahwasanya dia membutuhkan tambahan pasukan. Ya, sementara orang-orang Persia terus mengumpulkan pasukan mereka. Akhirnya Al-Muthanna pergilah ke kota Madinah mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang kondisi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu akan meninggal dunia, akhirnya meninggal dunia, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memotivasi orang-orang untuk berjihad membantu Al-Muthanna bin Harith Asy-Syaibani dalam menaklukkan Persia karena belum selesai, meskipun banyak kota sudah ditundukkan tapi belum selesai. Persia masih kokoh dan masih merupakan negara adidaya. Maka akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu ya siap untuk berperang menolong Muthanna bin Harith. Kemudian para sahabat yang lain dan kaum muslimin pun mengikutinya. Dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi untuk menjadi pemimpin para mujahidin di negeri Irak. Maka berangkatlah mereka ya bersama 1000 pasukan menolong Muthanna ibn Harith Asy-Syaibani. Maka Abu Ubaid mengambil kepemimpinan dari Al-Muthanna, kemudian dia masuk dalam peperangan. Di antaranya peperangan Namarik dan dia menang di situ ya. Kemudian peperangan Suqatiyah dan dia menang juga di situ. Kemudian peperangan Baqis Yatha dia menang juga di situ. Sampai akhirnya masuk dalam satu peperangan namanya peperangan Al-Jisr. Dalam peperangan Al-Jisr ini rupanya kaum muslimin dikagetkan dengan pasukan Persia yang ternyata mereka menggunakan gajah yang banyak sehingga memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Akhirnya di antaranya sang mujahid ya sahabat yang mulia Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu akhirnya pun mati syahid ya, bahkan diinjak-injak oleh gajah ketika itu, dan bahkan ketika itu meninggal sekitar 4.000 pasukan dari kaum muslimin. Ketika beliau yaitu Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka kepemimpinan diambil oleh Muthanna bin Harith. Muthanna bin Harith Asy-Syaibani mengambil kepemimpinan. Kemudian dia akhirnya berhasil menarik mundur pasukan, menyelamatkan sekitar tinggal 5.000 pasukan dari kaum muslimin ya, dan kaum muslimin banyak yang terluka ketika itu, dan ini awal dari peperangan kaum muslimin yang kalah. Ya, peperangan Ma'rakatul Jisr, di situ kaum muslimin kalah. Kemudian Al-Muthanna bin Harith tetap berperang tapi di kota yang lain ya, meskipun terluka ya. Kemudian dia masuk dalam peperangan Ulais As-Sughra. Kemudian juga Umar mengirim tambahan pasukan ya, sehingga pasukan tadinya 5.000 menjadi lagi 8.000, dan pada bulan Ramadan tahun 13 Hijriah Al-Muthanna masuk dalam peperangan namanya peperangan Al-Buwaib melawan Persia dan akhirnya menang ya. Terbunuh dari mereka sekitar 100.000 pasukan ya. Dan ini membangkitkan lagi semangat kaum muslimin karena sempat kalah dalam Ma'rakatul Jisr. Setelah perang Al-Buwaib ya, maka Persia benar-benar jengkel dan benar-benar mengumpulkan pasukan dengan sebanyak-banyaknya. Maka datanglah perintah dari Yazdajir, sang raja Persia ketika itu, mengirim perintah dari segala kota-kota yang dikuasai oleh Persia untuk mendatangkan pasukan untuk berperang melawan kaum muslimin ya. Saat itulah ya Muthanna bin Harith Asy-Syaibani paham bahwasanya tidak mungkin dia melawan pasukan yang begitu banyak. Dia cuma punya pasukan 8.000. Sementara pasukan kaum Persia 120.000 lebih bersama dengan pembantu-pembantunya 240.000. Tidak mungkin melawan 8.000 pasukan Al-Muthanna bin Harith. Akhirnya dia pun pergi ke kota Madinah meminta bantuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perang harus berlanjut ya. Bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas kok bisa menjadi pemimpin dalam Ma'rakat Al-Qadisiyah? Jadi ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu muncul orang-orang yang murtad, di antara yang murtad adalah kabilah Hawazin. Di antara yang murtad adalah kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin adalah kabilah yang dekat Taif yang diperangi oleh Nabi dalam perang Hunain. Ketika Nabi SAW meninggal, mereka banyak yang murtad. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memerangi mereka agar mereka tunduk, dan akhirnya mereka tunduk kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertugas di situ untuk menarik zakat
zakat dari orang-orang kaya mereka dikembalikan kepada yang miskin, kalau ada berlebihan diserahkan ke kota Madinah. Dan terus Sa'ad bin Waqqas tinggal di daerah kabilah Hawazin sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat masih di sana tetap di kabilah Hawazin sampai akhirnya datanglah Al-Musanna minta bantuan. Tatkala itu Umar kemudian menulis surat kepada para petugas-petugasnya ya, yang ada di berbagai kota untuk menyiapkan pasukan untuk berkumpul melawan Persia ya. Setiap kota mengirimkan pasukan. Maka setelah itu Umar berniat dia yang akan turun langsung dalam peperangan tersebut. Umar berniat untuk turun langsung dalam peperangan tersebut. Karena dia melihat ini peperangan sangat dahsyat. Ya, ini perlawanan kaum muslimin melawan Persia dan terkumpul kalau tidak salah ada 36.000 pasukan atau 33.000 36.000 pasukan dari kaum muslimin dan Umar siap untuk turun langsung dalam peperangan tersebut. Ya, tetapi ketika Umar hendak berangkat maka dia bilang saya akan berangkat ya, kecuali ada pendapat lain yang lebih baik daripada ideku ini. Fa ini sa'ir, aku akan berangkat. Ila an yaji'a ra'yun huwa amsal min dzalik, kecuali pendapat lain yang lebih baik dari pendapat ini. Akhirnya diskusilah, di antaranya ada sahabat-sahabat mulia seperti Abdurrahman bin Auf. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Umar, janganlah kau yang berangkat. Kalau terjadi apa-apa, kau yang meninggal, dampaknya sangat buruk bagi kaum muslimin." Karena Umar ketika itu khalifah. Kalau khalifah meninggal dalam peperangan, ini repot. Sementara Umar ingin turun langsung karena dia tahu ini perang sangat bermakna dan sangat genting, maka dia harus turun tangan langsung. Bukan hanya sekedar memberi titah, dia ingin turun tangan langsung. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Jangan wahai Umar, karena kalau kau yang meninggal bahaya. Adapun kalau anak buahmu yang meninggal, perkara masih ringan bagi kaum muslimin. Tapi kalau kau yang meninggal, ya, khawatir orang-orang akan murtad lagi." Ya. Akhirnya Umar setuju dengan pendapat Abdurrahman bin Auf. Hanya saja dia berpikir siapa yang pantas menggantikan posisi dia untuk memimpin pasukan melawan Persia. Ya. Kata dia, "Asyiru alayya birajul." Tunjukkan kepadaku siapa penggantiku, siapa yang berhak memimpin pasukan ini untuk melawan Persia yang tentunya telah menyiapkan pasukan yang begitu luar biasa. Ketika mereka sedang berfikir dan bingung siapa yang menjadi pengganti, tiba-tiba datang surat dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar, karena Umar menyuruh petugas-petugas untuk mengumpul pasukan. Di antara yang berhasil mengumpul pasukan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, "Wahai Umar, saya telah berhasil mengumpulkan 1.000 mujahid dari kabilah Hawazin. Ya. Inni intakhabtu laka alfa farisin." Ya, aku telah memilihkan bagi engkau 1.000 pasukan berkuda. Semuanya jagoan, ya, semuanya ahli dalam peperangan, ya. Ini yang puncak-puncaknya ahli perang dan kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ahli perang. Ketika dia bilang dia sudah pilih, berarti tidak sembarang yang dia pilih. Pasti orang-orang hebat yang dia pilih. Ketika surat Sa'ad bin Abi Waqqas datang, maka Umar masih diskusi sama para sahabat yang lain, siapa yang menjadi penggantiku? Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf berkata, "Wajadtuhu, saya tahu pengganti Anda wahai Umar." Kata Umar, "Siapa?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Al-asadu adiyan." Dialah singa yang menyerang. Siapa maksud kamu dengan singa yang menyerang? Kata Abdurrahman bin Auf, "Al-asadu fi barathinihi." Sang singa yang menyerang dengan cakarnya. Sa'ad bin Malik, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Keluarlah nama Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima dalam peperangan yang berat, 36.000 melawan 240.000 pasukan. Maka akhirnya semua setuju, Umar setuju karena mereka tahu kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain juga setuju. Inilah pujian Abdurrahman bin Auf tentang Sa'ad bin Waqqas, yaitu al-asad fi barathinihi. Dia telah asad, singa adalah gambaran tentang keberanian, kehebatan, jagoan, ya. Ungkapan orang-orang Arab ketika mengatakan seorang jagoan, apalagi menyerang, disebut dengan al-asad. Intinya akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dipilih untuk menjadi pemimpin perang untuk berperang melawan Persia. Kemudian akhirnya Umar radhiyallahu anhu, ya, berwasiat kepada Sa'ad, ya, dengan wasiat yang jami'ah, ya. Dia menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas, ini termasuk dalam Tarikh At-Tabari. Umar berkata, "Ya Sa'ad ibni Wuhaib, ya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, la yaghurrannaka minallahi an qila khalu Rasulillah." Jangan kau terpedaya, ya, orang-orang atau Nabi mengatakan kepada engkau adalah
paman Rasulullah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Nabi pernah membanggakan, "Hadza khalu Rasulullah." Inilah pamanku. Setiap orang tunjukkanlah mana pamannya. Rasulullah pernah membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Umar berkata, jangan kau terpedaya dengan pujian tersebut. Fa inna Allah azza wa jalla la yamhul musi la yamhul sayyi bisayyi. Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan. Walakin yamhus sayyi bil hasan, tapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Kemudian Umar berkata, "Fa inna Allah laisa bainahu wa baina ahadin nasabun illa bi ta'atih." Tidak ada nasab antara seorang dengan Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Tidak ada engkau paman Rasulullah, engkau ini, tidak ada. Yang menyambungkan seorang dengan Allah ketaatan, itu saja. Tidak ada penyambung antara seorang dengan Allah kecuali ketaatan kepadanya. Fannasu syarifuhum wa wadhi'uhum fi dzatillahi sawa. Semua orang di mata Allah sama. Yang asyraf, yang nasabnya tinggi maupun yang rendahan, rakyat jelata, semuanya sama di sisi Allah. Allahu rabbuhum, Allah adalah Tuhan mereka seluruhnya. Wa hum ibaduhu, dan mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Yatafadhaluna bil afiyah wa yudrikuna ma indahu bi ta'ah. Benar, mereka bertingkat-tingkat dari sisi keselamatan. Ada yang ini, ada yang mungkin kaya, ada yang mungkin sakit, bertingkat-tingkat. Tetapi untuk meraih apa di sisi Allah hanya dengan ketaatan. Hanya dengan ketaatan, ya. Kemudian beliau berkata, "Fanzuril amra alladhi ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam mundu an bu'itha ila an faraqana." Lihatlah perkara yang engkau lihat ya, Nabi di atasnya sejak Nabi berdakwah, ketika berdakwah di awal kali sampai meninggalkan kita. Falzamhu fa innahul amr. Maka kalau kau tahu apa perintah Nabi, maka ikutilah. Hadhihi idhati laka, inilah nasihatku, ujanganku untuk engkau. In taraktaha wa raghibta anha habita amaluk. Kalau kau meninggalkan wasiatku dan kau benci dengan wasiatku, maka akan gugur amalmu. Wa kunta minal khasirin, kau akan termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya berangkatlah Sa'ad bin Waqqas dengan wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan pada bulan Sya'ban ya, tanggal 13 Sya'ban tahun ke 14 Hijriah ya. Kemudian menuju ke Irak ya, sampai pada suatu tempat namanya Zarrud ya, pada tanggal 27 Sya'ban, dan dia jauh dari kota Madinah kira-kira 600 km. Umar menyuruh Sa'ad untuk mampir di tempat tersebut di Zarrud ya, untuk menunggu bantuan yang datang dari kota Madinah ya. Kemudian datanglah bantuan-bantuan, jadi terus orang-orang berkumpul menuju Zarrud, berkumpul di bawah pemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara Al-Muthanna bin Harithah, beliau sudah bermarkas di tempat namanya Syaraf, dan dia menantikan kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas belum berangkat menuju ke Syaraf, jadi saling menunggu. Al-Muthanna bin Harithah ya, menunggu kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas belum berangkat karena masih menunggu perintah dari Umar, suruh nunggu, masih ada bantuan-bantuan pasukan mau datang. Sampai qadarullah ternyata ketika Al-Muthanna bin Harithah menantikan Syaibani menantikan kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pun sakit dengan sakit yang parah. Kemudian dia merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia ya, maka akhirnya dia memilih penggantinya yaitu Bashir bin Al-Khasasiyah. Kemudian dia menulis wasiatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dia jelaskan tentang pengalaman dia berperang bersama Khalid bin Walid ketika dia menjadi anak buahnya Khalid bin Walid, dan ketika dia menjadi pemimpin selama setahun lebih berperang melawan orang Persia. Ada poin-poin penting harus diketahui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas baru pertama ini masuk dalam perang melawan orang-orang Persia. Sebelum dia meninggal, dia tulis surat tersebut tentang trik-trik atau taktik peperangan. Kemudian dia kirim kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Isinya surat tersebut, "Alla yuqatil aduwahu wa aduwal muslimin min ahli Faris idza istajma'a amruhum wa mala'uhum fi ukridarihim." Al-Muthanna mewasiatkan kepada Sa'ad, jangan kau menyerang musuh ya, musuhmu dan musuh kaum muslimin itu Persia. Kalau mereka berkumpul, seluruh mereka berkumpul di markas mereka, jangan. Akan tapi wa ayyuqatilahum ala hududi ardhim, tapi kau perangi mereka di daerah perbatasan antara negeri Arab dengan negeri mereka ya. Ala adani hajarin min ardil Arab, yaitu lokasi yang paling terakhir yang di penghujung dengan perbatasan mereka ya.
fa in yadhhar al-muslimun alaihim falahum ma wara'ahum. Kalau dalam peperangan di daerah perbatasan tersebut kalian menang, kaum muslimin menang, maka tinggal serang berikutnya. Wa in takunil ukhra fa'u ila fi'ah. Kalau ternyata kalian kalah, kalian bisa kabur. Summa yakunu alam bisabilum. Kalau kalian kabur daerah padang pasir, kalian lebih mengerti. Orang Persia tidak tahu tentang daerah padang pasir ya. Ila an yaruddallahu al-karrata alaihim. Nanti kalau sudah mampu bergabung dengan ini, serang lagi kembali. Jadi ini strategi yang disarankan oleh Musanna. Jangan masuk ke markas mereka. Serang mereka di daerah perbatasan. Karena kalau mereka sudah kumpul, mereka akan kuat sekali orang Persia, apalagi di daerah mereka. Jadi pancing mereka untuk keluar agar berperang di daerah perbatasan. Jangan sampai Sa'ad bin Waqqas yang masuk dalam pusat kota mereka. Maka kemudian Sa'ad menerima surat tersebut dan dia mengatakan rahimahullah ya, mendoakan Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Istrinya dibawa juga Salma binti Khasafah At-Taimiyah. Salma akhirnya dinikahi oleh Sa'ad bin Waqqas setelah habis masa iddahnya. Ya. Kemudian beliau tinggal di Zarrud selama 3 bulan sambil menunggu bantuan dari Umar ya. Bantuan banyak ya. Kemudian setelah itu sampai pada tanggal 30 Dzulqa'dah tahun 14 Hijriyah ya. Kemudian beliau pun pergi ke Syaraf ya, singgah di sana ya. Pada bulan Dzulhijjah tahun 14 Hijriyah. Kemudian setelah berkumpul seluruhnya, ternyata pasukan jumlahnya 33.000. Ini jumlah pasukan seluruhnya. Pasukan di bawah Sa'ad bin Waqqas, pasukan tambahan dari kota Madinah, pasukannya Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani, total semua 33.000 dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kabilah, ya. Semuanya dari timur, utara, selatan semuanya kumpul, ya. Dan dalam pasukan Sa'ad bin Waqqas ada 70 sekian yang pernah ikut perang Badar. Dan ada 300 sekian sahabat. Dan ada 700 sekian anak-anak sahabat. Jadi 70 sekian pernah ikut perang Badar, ada 300 sekian para sahabat dan ada 700 sekian dari anak-anak sahabat. Setelah terkumpulkan pasukan semuanya, maka Umar mengirim surat lagi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dengan menasihati dengan nasihat yang sangat indah ya. Dia mengatakan Umar dalam nasihatnya tersebut, surat datang, amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnad bi taqwallah. Sungguhnya aku perintahkan kau Sa'ad bin Waqqas bersama pasukanmu untuk bertakwa kepada Allah ala kulli hal dalam segala kondisi. Fa inna taqwallahi afdhalul iddati atau al-uddati 'alal adu. Sungguhnya takwa Allah adalah bekal terbaik ya, persiapan terbaik untuk melawan musuh. Wa aqwal uddati fil harbi, dan merupakan bekal terbaik atau persiapan terbaik dalam peperangan. Wa amuruka wa man ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Dan aku perintahkan engkau Sa'ad bin Waqqas dengan pasukanmu untuk lebih waspada dari maksiat, lebih daripada waspada kepada musuh. Pada musuh waspada, tapi waspada kepada maksiat harus lebih lagi. Fa inna dzunubal jaisi akhwafu alaihim min aduwwihim. Sungguhnya dosa maksiat pasukan lebih aku takutkan daripada musuh mereka. Wa inna ma yunsarul muslimuna bi ma'siyati aduwwihim lillah. Kenapa kaum muslimin dimenangkan oleh Allah? Karena maksiat musuh-musuh mereka. Walaula dzalika lam takun lana bihim quwwah. Kalau bukan karena maksiat mereka, kita enggak bisa mengalahkan mereka. Kekuatan kita enggak ada. Li'anna adadana laisa ka adadihim. Karena jumlah pasukan kita tidak sama seperti jumlah pasukan mereka. Wa uddatana wala uddatana ka uddatihim, dan persiapan kita, alat perang kita tidak sama seperti alat perang mereka. Fa in istawaina fil ma'siyah. Kalau kita sama-sama bermaksiat, kana lahumul fadlu alaina fil quwwah. Mereka akan menang dari sisi persiapan, dari sisi jumlah. Wa illam nunsar alaihim bi fadlina lam naglibhum bi quwwatina. Kalau kita tidak menang dengan ketakwaan kita, maka kita tidak akan menang melawan kekuatan fisik mereka. Jadi Umar menyampaikan, sudah bertakwalah. Takwa ini yang buat menang. Ya, kalau ditinjau dari jumlah pasukan, ditinjau dari persiapan, dari alat perang, kita kalah semuanya. Kita hanya bisa menang kalau bertakwa. Dan kita menang karena mereka bermaksiat, kita bertakwa. Tapi kalau kita sama-sama maksiat, kita dan mereka sama, kita bakalan kalah karena kekuatan mereka lebih banyak, jumlah pasukan mereka lebih banyak. Ya. Kemudian beliau berkata, wa'lamu anna alaikum fi sayrikum hafazatan min Allah. Ketahuilah kalian dalam perjalanan kalian ada malaikat yang mencatat amal kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Fastahyu minhum, maka malulah kepada mereka, malaikat-malaikat tersebut. Wala ta'malu bima'asillah, jangan bermaksiat kepada Allah. Antum fi sabilillah, sementara kalian sedang berjihad. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna, jangan kalian berkata musuh kita lebih buruk daripada kita. Bagaimanapun kita lebih baik daripada mereka.
Walan yusallata alaina wa in asa'na. Jangan kalian berkata kita tidak akan dikalahkan meskipun kita berbuat buruk. Karena bagaimanapun musuh lebih buruk daripada kita. Farubba qaumin sullita alaihim syarrun minhum. Betapa banyak ada kaum yang akhirnya dikalahkan oleh kaum yang lebih buruk dari mereka. Kama sullita ala bani Israil ma amilu bimasakhitillah kafaratul majus. Bukankah orang Majusi ya Bukhtanasar pernah menguasai Bani Israel, memporak-porandakan Bani Israel padahal mereka Majusi, sementara Bani Israel Yahudi. Ya. Lebih buruk Majusi daripada Yahud, tapi ternyata pernah dikalahkan. Intinya nasihat panjang, kemudian juga panjang sekali kalau saya membacakan. Umar menjelaskan tentang juga taktik perang, strategi perang. Kalau lewat sini begini, kalau sini begini, panjang. Nasihat kepada Sa'ad bin Waqqas dan juga pasukannya. Kemudian di akhir dia mengatakan wallahu waliyyu amrika wa ma'aka. Allah yang mengurus penolong engkau dan penolong orang bersamamu. Wa waliyyun nasri lakum ala aduwikum. Allah yang akan memberikan kemenangan bagi kalian atas musuh kalian. Wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan, ya. Maka berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dari Syaraf tadi sudah dari Zarrud, kemudian Syaraf, kemudian menuju Al-Qadisiyah. Maka dia memilih wakilnya adalah Khalid bin Urfuta, kemudian dia menjadikan pemimpin bagian depan Zuhra bin Al-Hawayah, ya, Zuhra bin Al-Hawayah, kemudian dari pasukan sebelah kanan Abdullah bin Al-Mu'tam, ya. Pasukan sebelah kiri Syurahbil bin As-Simat, kemudian Al-Saqah di bagian belakang Asim bin Amr At-Tamimi. Ini juga jagoan-jagoan Asim bin Amr At-Tamimi. Al-Tala'i Sawad bin Malik At-Tamimi, bagian depan Sawad bin Malik At-Tamimi, banyak Bani Tamim yang di sini dalam peperangan. Wa alal khail Salman bin Rabi'ah, pasukan berkuda Salman bin Rabi'ah. Wa alal musyad, pasukan pejalan kaki Hammal bin Malik Al-Asadi dari Bani Asad. Wa alal rukban Abdullah bin Dhi Sahmain Al-Khaz'ami, pasukan di atas onta, ya. Kemudian Qadil Jais yang menjadi hakim dalam peperangan Salman bin Rabi'ah, wa da'iyatul Jais wa wa'idhuhum, pemberi nasihat Salman Al-Farisi. Lengkap. Jadi ini dibagi dengan pembagian tugas oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka berangkatlah mereka menuju Al-Qadisiyah. Sampailah Sa'ad bin Abi Waqqas di Al-Qadisiyah pada tanggal 16 Safar tahun 15 Hijriah, ya. Perangnya bulan Sya'ban. Sampainya baru bulan Safar, ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, masih ada 6 bulan lagi. Dia sudah sampai di Qadisiyah, ya, di bulan Safar, ya, tahun 15 Hijriah. Dan dia mengambil nasihat dari Al-Muthanna. Al-Muthanna sudah bilang jangan tempat jauh-jauh, di perbatasan penghujung negeri Arab sebelum masuk dalam daerah Persia. Tempat yang paling cocok adalah Al-Qadisiyah. Ya. Dan di sini di belakang Al-Qadisiyah ada Sahra, ya, ada Sahra, yaitu padang pasir. Seandainya kalau kaum muslimin kalah, mereka kabur ke arah padang pasir, Persia tidak akan bisa mengejar karena mereka tidak terbiasa dengan padang pasir. Mereka tidak terbiasa dengan padang pasir, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sampai di Qadisiyah, ya, biasa dia kirim laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Kisra Yazdajir, sang raja Persia, memilih panglima. Kalau Umar memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Yazdajir memilih Rustum ibn Afarrukhzad, ya, Rustum lah gampangnya, Rustum, ya, sebagai pemimpin pasukan Persia. Dan sebenarnya tidak mau berperang karena bagaimanapun orang Persia gentar karena mereka baru menang sekali dalam Ma'rakatul Jisr, sementara Khalid bin Walid 1 tahun lebih habisin mereka. Belasan peperangan menang semua kaum muslimin, tidak sekalipun kalah cuma Ma'rakatul Jisr sekali. Sehingga perang melawan kaum muslimin adalah mimpi buruk bagi Rustum, dan dia terpaksa menerima hal ini semua karena Yazdajir memaksa, kamu harus jadi panglima, ya. Padahal dia sangat tidak ingin berperang, ya. Maka pasukan Persia ketika itu totalnya 240.000. Ahli perang sekitar 120.000, kemudian para pengikut dan para pembantu-pembantu 120.000. Totalnya 240.000.
Sementara pasukan kaum muslimin 33.000. 33.000. Berapa kali lipat tuh ya? Hampir jauh ya. Kemudian bergeraklah Rustum dengan pasukannya 240.000 dari Madain. Ya, kemudian sampai kota namanya Sabit ya, sama-sama menuju Qadisiyah. Kemudian dia pun mengatur pasukannya, sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, dia atur sebagaimana perintah dari Yazdajir. Jarak antara Madain dengan Qadisiyah itu sekitar 185 km, tidak jauh, ya sekitar 200 km, tidak jauh. Rustum disuruh ke sana untuk menyerang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi ternyata kenyataannya dia berjalan dari Madain menuju Qadisiyah sampai Qadisiyah sekitar 4 bulan. Menunjukkan dia sebenarnya malas berperang. Dia berharap selama 4 bulan dia berjalan, kaum muslimin sudah bosan kemudian pulang. Meninggalkan lokasi peperangan. Karena menunggu juga menjengkelkan. Menunggu menjengkelkan. Dan benar Sa'ad bin Waqqas sampai ditekan oleh sebagian pasukan. Kenapa kita tidak maju untuk menyerang? Ayo kita, para sahabat nunggu berbulan-bulan, hampir 5 bulan. Nungguin mereka ini enggak datang-datang. Dan ini membuat kebosanan bagi pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang kebanyakan adalah dari kalangan tabi'in. Ya, sahabat ada sekitar tadi berapa? 300-an ya, sahabat. Sisanya tabi'in. Akhirnya ada di antara mereka yang memaksa Sa'ad untuk maju. Sa'ad mengatakan, ini saya ambil pendapat dari orang yang ahli, ya, dari orang ahli. Maksudnya tidak akan maju, kan ini pendapat Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Dia yang bilang jangan maju, bertahan di situ. Sa'ad tidak ingin mengambil pendapat orang-orang yang tidak ngerti kemudian meninggalkan pendapat ahli ra'yi. Yang ahli dalam ini adalah Muthanna bin Harithah, sudah berperang lama, belasan pertempuran melawan orang-orang Persia, jadi ahli dalam melawan orang Persia. Dia bilang kalau kita sudah punya pendapat, jangan susah-susah cari pendapat. Sa'ad bin Waqqas bertahan. Rustum jalan pelan-pelan. Ya. Padahal jarak antara Madain dengan Al-Qadisiyah dari pusat kota menuju Qadisiyah cuma 185 km. Ditempuh dalam 4 bulan. Kalau kita rata-ratakan berarti sehari cuma jalan 1,5 km. Kalau kita mau rata-ratakan, karena dia malas. Jalan sedikit berhenti. Pinginnya kaum muslimin kabur karena lihat jumlah mereka yang banyak. Tapi kaum muslimin bertahan. Ya. Dan sebagai bentuk menegakkan hujah, maka Sa'ad bin Waqqas mengirim, ya selama dia menunggu di Qadisiyah, dia mengirim sebagian utusan ke Yazdajir untuk didakwahi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan dari kaum muslimin 14 orang laki-laki, ya, dipimpin oleh Nu'man bin Muqrin Al-Muzani. Di antara anggota utusan tersebut adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ada Asim bin Amr At-Tamimi sang jagoan, wa Amr bin Ma'di Karib juga, Handhalah bin Rabi' Al-Katib, Al-Mu'anna bin Harithah Syaibani, ya saudara Al-Muthanna. 14 orang itu masuk menuju Yazdajir. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka. Nu'man berkata, sang pemimpin dari utusan, "Nahnu nad'ukum ila dinina wa dinun hasanal hasan wa qabbahal qabih." Kami menyuruh kalian menuju agama kami, agama yang mengindahkan yang indah dan memburukkan yang buruk. Karena kita tahu Persia, mereka punya kebiasaan buruk, di antaranya menikah sesama mahram. Menikah, ibunya sendiri nikahi, adiknya sendiri nikahi, ya. Seperti itu ya. Menuhankan manusia, kalau bertemu dengan pemimpin harus jarak jauh, tidak boleh. Jadi agama yang aneh, kalau manusia sudah meninggal dibiarkan saja untuk dimakan oleh hewan-hewan, tidak dikubur. Itu keyakinan mereka. Ya, jadi di antaranya Nu'man memberi isyarat, agama kami tidak demikian. Agama kami yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Fa in abaitum fa amrun minasyarri huwa ahwan min akhar syarrin minhu huwal jizyah. Kalau kalian tidak mau masuk pada agama kami, maka ada yang lebih ringan daripada itu, yaitu kalian bayar jizyah. Ya, kalau kalian tidak mau lagi maka perang. Yazdajir jengkel, dia raja, dia merasa dihinakan, dikatakan demikian ya. Intinya langsung dia mengatakan suruh mereka pulang, suruh ini ambil hadiah dari kami. Apa hadiahnya? Diisi tanah. Tanah diisi, suruh pikul, ini hadiah, bukan emas, isi tanah untuk menghina kaum muslimin. Kemudian ditanya, siapa yang paling mulia di antara kalian? Ya. Maka Asim bin Amr At-Tamimi mengatakan, ana asyrafuhum. Saya yang paling nasabnya paling tinggi di antara mereka. Fahamilni turab, biar saya yang pikul pasir tersebut, tanah tersebut. Maka mereka pikulkan kepada Asim bin Amr At-Tamimi. Kemudian dia pun keluar, mereka pergi kembali ke Al-Qadisiyah, ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas.
ya. Kemudian Asim bin Amr At-Tamimi mutafail, yaitu optimis. Dia mengatakan, lihatlah Sa'ad, ya, abshiru qad a'tana Allahu aqalida mulkihim. Lihatlah, ini tanah sudah diberikan mereka kepada kita. Ini pertanda kita akan menaklukkan mereka, ya. Padahal maksudnya Yazid adalah menghinakan kaum muslimin. Tapi Asim bin Amr At-Tamimi mengatakan, ini tanah bukti mereka akan kalah. Ketika utusan kaum muslimin pergi, maka mereka saling mencela di antara mereka. Ini gimana kok kasih tanah kita? Jadi mereka di antara mereka sendiri saling mencela di antara orang-orang Persia, ya. Ada juga seorang utusan ditangkap oleh Rustum, kemudian Rustum membunuhnya, ya. Dan kemudian akhirnya ketika Rustum, kita singkat aja, Rustum berjalan dan tadi sudah disebutkan selama 4 bulan sampailah dia di Qadisiyah. Ketika Rustum sampai di Qadisiyah, sudah di daerah peperangan, maka sebelum terjadi peperangan, Sa'ad bin Waqqas mengirim utusan kepada dia, siapa tahu dia masuk Islam, ya. Di antaranya dikirimlah Zuhrah bin al-Hawiyah, ya. Zuhrah bin al-Hawiyah untuk menasihati Rustum, ya. Rustum sebenarnya tertarik, ya, dengan perkataan Zuhrah, tapi ketika dia berbicara tentang indahnya Islam, maka anak buahnya semua mencela dia, ya. Kemudian dikirimlah seorang namanya Rib'i bin Amir, ya, At-Tamimi. Rib'i bin Amir At-Tamimi datang kepada Rustum, dipanggil. Rustum ingin utus salah seorang dari kalian kepadaku, maka datanglah Rib'i bin Amir At-Tamimi. Kemudian dia bawa dan orang-orang Persia siap menemui utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka menyiapkan tempat yang indah, ya. Kemudian ada permadani, ada bantal-bantal yang indah. Kemudian mereka pakai emas, mereka pakai sutra. Mereka berharap kaum muslimin takjub dan gentar melihat kekayaan yang mereka miliki. Jadi mereka siapkan tempat pertemuan dengan mewah, sangat mewah. Adapun Rib'i bin Amir At-Tamimi, apa yang dia lakukan? Dia datang dengan pakaian yang jelek. Kemudian dia bawa pedang, pedangnya tidak ada sarungnya pakai kain dililit, dia dilinting. Ya. Pakaian yang lama, ya. Kemudian panahnya dia bawa, anak panahnya dia bawa, semua dia bawa, alat perangnya. Kemudian tursnya, yaitu tamengnya dia bawa. Kemudian kudanya kecil, ya, rambutnya panjang, ya. Intinya dia pakai dengan pakaian sederhana. Kemudian di kepalanya ada arba'ud dhafair. Dia pakai kepalanya ada dibuat kalau konde, semacam konde itu orang Arab dahulu, mereka kalau perang rambut mereka panjang dan mereka kondekkan untuk menunjukkan keberanian, ya. Ini kebiasaan orang Arab, dia bikin empat konde, ya. Dilinting rambutnya 4, ya. Kemudian berdiri 4 konde tersebut, kemudian dia masuk menuju ke tempat pertemuan tersebut. Ketika dia naik di atas kudanya, disuruh turun, ya. Dia tidak mau, saya tidak mau turun. Dia bilang, kalian yang panggil saya. Kemudian akhirnya kudanya yang kecil tersebut masuk dan menginjak permadani yang indah tersebut. Ya, setelah itu baru kemudian dia turun. Kemudian dia ikat kudanya dengan bantal-bantal yang indah, diikat di situ, ya. Dia bikin jengkel mereka, ya. Mereka semua hari ini, gimana Arab Badui datang ke sini, kemudian pakai kuda jelek, kemudian nginjak-nginjak permadani yang bagus, kemudian ikat kudanya di bantal-bantal yang indah, ya. Mereka bilang, lepaskan pedangmu. Kata dia, inni lam atikum fa'adha silahi bi amrikum. Aku datang kepada kalian bukan untuk taat kepada perintah kalian meletakkan pedangku, enggak. Antum da'utumuni, kalian yang panggil aku. Ya, kalau kalian tidak mau, ya, aku akan pulang. Ya sudah, kalau enggak mau saya pulang. Kata mereka, "Anda, sabar, tenang aja." Ya. Kata mereka, "Tenang, jangan suruh dia pulang. Cuma 1 orang aja, enggak apa-apa. Biar dia bawa pedang cuma 1 orang." Ya. Kemudian Rib'i datang, dia bawa tombaknya, kemudian dia bersandar kepada tombaknya sambil tombaknya menusuk ke permadani mereka. Ya. Kemudian dia masukkan satu-satu. Dia sambil jalan maju, dia sengaja permadani yang indah, kemudian bantal-bantal yang indah dia tusukkan satu dengan tombaknya, ya. Ya, dia rusakin semuanya. Dan ini buat orang Persia pada marah. Dan dia menuju ke arah Rustum, ya. Kemudian ketika sampai di Rustum, ya, dia tidak mau duduk di di permadani tersebut, dia duduk di atas tanah, ya.
Kemudian ditanya, kenapa kau tidak duduk di atas permadani? Kata dia, saya tidak mau duduk di atas perhiasan kalian. Mulailah terjadi dialog. Rustum berkata, ma abikum? Apa yang buat kalian datang kemari? Rib'i menjawab, Allahu ibta'athana wa ja'a bina. Allah yang mengutus kami dan mendatangkan kami sini. Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari peribadatan kepada manusia kepada peribadatan kepada Tuhannya manusia. Allah yang nyuruh kami untuk mengeluarkan orang dari kesyirikan peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Tuhan alam semesta. Wa min dzikrid dunya ila si'atiha. Dari sempitnya dunia menuju kepada lapangan dunia. Wa min jawril adyan ila adil Islam. Dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Arsalanallahu bidini ila khalqihi. Allah mengutus kami dengan agamanya menuju kepada makhluk-makhluknya. Linad'uuhum ilaihi. Agar kami menyuruh makhluk-makhluk Allah agar beribadah kepada Allah semata. Faman qabila minna dzalik qabilna dzalika minhu wa raja'na anhu. Siapa yang menerima agama kami akan terima dan kami akan pulang. Wa tarakna lahu ardahu yaliha dunana, dan tanahnya menjadi termasuk di tanah kami. Wa man aba qatalnahu abadan hatta nufdhiya ila mau'idillah. Siapa yang enggan maka kami akan perang sampai kita semua menuju kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Rustum berkata, apa janji Allah? Ribi menjawab, al-jannatu liman mata fi qitali man aba. Surga bagi orang yang meninggal dalam memerangi orang-orang yang enggan. Wa dhafaru liman baqi, dan kemenangan bagi orang yang masih hidup. Rustum berkata, qul sami'tu maqalatakum. Aku sudah dengar perkataanmu hai Rib'i. Fahalakum antu akhiru hadzal amr. Bisakah kau tunda urusan ini? Hatta nanzura fi, sampai kami amati dulu. Jangan dulu langsung perang-perang, kita mikir dulu. Kata Rib'i, "Na'am, kita akan kasih kau waktu. Berapa lama kau mau? Yauman au yaumain, sehari atau 2 hari untuk berfikir." Kata Rustum, sang panglima Persia, "Nuridu muddatan tawilah." Kami ingin waktu yang lebih panjang. Hatta nukati baru asa qaumina. Kami ingin waktu yang panjang sampai kita kirim surat ke pembesar-pembesar kami, lihat bagaimana pendapat mereka. Apa kata Rib'i? Enggak. Inna mimma sanna lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi aimatuna an la numakkinal a'da min adhanina fala nu'ajjilahum 'inda liqa akthar min 3 ayyam. Yang sunnah Rasulullah SAW dan dikerjakan oleh pemimpin kami tidak kasih waktu kecuali 3 hari. 3 hari berfikir, lebih dari itu berperang. Ya, sanumhilukum 3 ayyam. Kami kasih waktu 3 hari. Fanzur fi amrik, silakan pikir. Setelah 3 hari cuma pilihan, 1 dari 3 pilihan. Ikhtar Islam, masuk Islam. Fanada'aka wa ardaka maka kami akan biarkan engkau dan negeri kalian silakan masuk Islam. Yang kedua awil jizyah atau bayar jizyah. Bayar upeti sebagai bentuk ketundukan. Fa na'khudhaha minka wa nakuffa anka, kami akan ambil dan kami tidak akan mengganggu kalian. Wa in kunta an nasrina ghaniyan taraknaka wa in kunta muhtajan lahi mana'naka awil munabadha wal qital fil yaumir rabi'. Kalau kalian tidak mau dua-dua ini, maka perang pada hari keempat. Dari hari sekarang. 1, 2, 3 enggak ada jawaban, keempat perang. Wala nabda'uka bil qital qabla yaumir rabi'. Kami tidak akan memerangi engkau sebelum hari keempat. Wa ana kafilun laka bidzalika ala ashabi, dan aku menjadi penanggung jawab. Kami tidak akan perang kalian kecuali hari keempat, saya tanggung jawab. Ya, dan semua orang yang kau lihat. Kata mereka, ente siapa? Engkau pimpinan mereka? Kata dia, enggak, saya orang biasa, tapi saya kaum muslimin sama semuanya. Kalau saya bilang saya jadi penanggung jawab, maka mereka semua akan sama dengan saya. Ini perkataan Rib'i kepada Rustum, ya. Dan akhirnya Rustum tetap bersikeras, tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau bayar jizyah dan memilih untuk berperang dan akhirnya terjadilah peperangan. Berkumpullah 2 pasukan di tanah Al-Qadisiyah. Persia 240.000 pasukan dan kaum muslimin 33.000 pasukan. Di antara kaum muslimin dan mereka ada namanya Nahrul Atiq. Ya, memisahkan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin di sebelah selatannya dan Persia di sebelah utaranya. Ya, dan di belakangnya ada Nahru Al-Hadud. Ada sungai lagi yang lain, ya. Dan di sungai Al-Atiq ada kontor, ada jembatan yang bisa untuk dilewati. Ya, dan dia di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau saya mau gambarkan kira-kira begini, ya. Ada petanya sebenarnya dalam buku-buku yang menjelaskan Ma'rakatul Qadisiyah, tapi ini secara sederhana. Misalnya ini Nahrul Atiq. Al-Atiq, ya. Di bawah sini sebenarnya juga ada
Nahrul Al-Hadud. Sungai ya. Ada sungai di belakang sungai. Nah, kaum muslimin di sini, ini pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin. Di sini pasukan Persia. Di sungai ini ada qantarah, di sini ada semacam jembatan ya. Jembatan. Walam di sini atau sebelah sana, pokoknya di sungai tersebut ada jembatan yang bisa dilewati. Yang bisa dilewati. Sa'ad bin Abi Waqqas maunya orang-orang Persia ke sini sehingga peperangan di sini. Ya, peperangan daerah sini. Dan Sa'ad bin Waqqas menguasai daerah. Makanya Rustum mengatakan, kalian yang datang atau kami yang ke sini? Kata Rustum, enggak, kalian yang kata Sa'ad bin Waqqas kepada Rustum, kalian yang ke sini. Kami tunggu di sini. Kami enggak mau ke situ. Dan ini trik dari Sa'ad bin Waqqas, karena di belakang sini tinggal kabur. Kalau ada masalah mereka bisa kabur. Kemudian mereka berkata, bolehkah kami lewat sini? Kata Sa'ad, enggak bisa. Ini kami sudah kuasai. Kalian kalau mau lewat cari jalan yang lain. Ya. Kenapa? Masuk Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka menguasai ini sehingga kalau terjadi apa-apa orang Persia tidak bisa kabur dan mereka akan terhalangi oleh sungai sehingga mudah untuk menghabisi mereka ketika mereka kalah dan kabur karena mereka akan terhambat dengan sungai Al-Atiq. Ya. Akhirnya Rustum membuat semacam radam di sini, dia ambil pasir, dia tutup sini dengan tanah ya, untuk melewati sungai Al-Atiq. Kemudian di malam hari dia pun lewat dengan pasukannya. Akhirnya di pagi hari berkumpullah di sini pasukan. InsyaAllah saya tadi kira waktunya cukup, ini tidak cukup. Nanti kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan depan. 4 hari peperangan, hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana, hari ketiga sampai hari keempat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya tentang Ma'rakatul Qadisiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja dulu. Para jamaah, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan 2 3 silakan. Syukran Ustaz. Pada malam hari ini sepertinya Tidak ada pertanyaan. ada soal jawab Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang masuk sesuai dengan tema pada malam hari. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Mohon silakan Ustaz untuk tutup. Oh ya, kalau begitu insyaallah sahabat teman-teman, kita tunda pertemuan kita insyaallah pekan depan. Kita masuk dalam arena pertempuran. Insyaallah saya akan jelaskan apa yang terjadi pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, karena sangat menarik. Masing-masing hari ada namanya tersendiri berdasarkan kejadian yang terjadi pada setiap hari pertempuran. Demikian, insyaallah kita ketemu lagi pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.